Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anaknya, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Mereka adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anaknya. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami pada hari kebangkitannya? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitannya dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, salam damai Kristus untuk kita sekalian.
Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudari, ayat ini menunjukkan adanya kebimbangan dan ketidakpercayaan orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati. Mereka menyangka kehidupan manusia akan berhenti ketika sudah mengalami kematian. Namun, Yesus hadir dan menentang anggapan tersebut seraya menegaskan bahwa Allah berkuasa atas orang hidup dan mati. Di dalam Dia, semua orang mati mengalami kebangkitan dan bersatu dengannya dalam kerajaan abadi. Kebahagiaan yang kita temukan tidak berhenti di dunia ini, melainkan lewat kematian. Nah, melalui kematian, kita dapat bersatu dan hidup bersama Allah untuk menatap wajahnya yang sangat dirindukan manusia selama hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, kebebalan hati dan ketidakpercayaan orang Saduki ini kerap kita miliki, tentu dalam konteks yang berbeda. Kita tergoda untuk mengingkari kehadiran Allah manakala menemukan kenyataan hidup yang menyesakan. Hal ini menyebabkan harapan kepada Allah menjadi pupus. Dalam hal ini, kita perlu meneladan model hidup orang tua dari Bunda Maria, Santo Yoakim, dan Santa Ana. Dalam penantian yang panjang mengharapkan kehadiran anak, mereka tetap beriman teguh kepada Allah. Kepercayaan mereka tidak goyah. Kepercayaan mereka kepada Tuhan dibuktikan lewat nazar kepada Allah untuk mempersembahkan anaknya apabila doa mereka dikabulkan. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah pun berbuah manis. Allah menghadiahkan kepada mereka sosok wanita yang istimewa di kemudian hari. Namanya adalah Maria. Sesuai nazarnya, mereka mempersembahkan Maria kepada Allah di umur 3 tahun. Iman yang begitu teguh membawa mereka untuk mengalami sukacita dari Tuhan. Mereka memberi yang terbaik kepada Allah dengan mempersembahkan Maria kepada Allah. Pestanya kita peringati pada hari ini. Saudara-saudari, Maria dipersembahkan kepada Allah merupakan wujud iman Santo Yoakim dan Santa Ana kepada Allah. Ini menjadi suatu tanda bahwa Allah sungguh memperhatikan hidup manusia. Walaupun bentuk perhatiannya kadang lewat jalan penderitaan. Penderitaan ini menunjukkan kepada kita bukan sosok Allah yang kejam, tetapi Allah sebagai sumber kehidupan ingin manusia selalu terhubung kepadanya, manakala ia menemukan jalan-jalan terjar dalam hidup. Virus corona yang terjadi saat ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Rutinitas hidup, ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan relasi sosial. Seharusnya hal ini kita imani sebagai jalan Allah kepada kita untuk mencapai kebahagiaan dan kekudusan diri melalui doa bersama dalam keluarga dan doa pribadi. Semakin mempererat relasi yang harmonis dalam keluarga,
terbuka dan peduli dengan mereka yang membutuhkan, siapapun dia, apapun keberadaannya. Bukankah Yesus sudah mengalami hal ini? Menempuh jalan penderitaan, bahkan mati di salib untuk memperoleh kemuliaan dari Bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus yang menyerahkan diri secara utuh kepada Bapaknya di surga, dari Santo Yoakim dan Santa Ana yang telah mempersembahkan Maria kepada Allah. Semoga demikian. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati.